Jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua kakak sekalian. Alhamdulillah. Di hari ini kita diberikan kesehatan terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Luar biasa sekali di pagi hari ini banyak sekali berita-berita yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 di Jawa Barat. Dan dari zona hijau sekarang sudah kembali menjadi zona merah. Alhamdulillah, ya Allah, innalillahi. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas segala hal yang menyebabkan kesehatan kita menjadi menurun, imun kita menjadi menurun, dan yang jelas kita harus senantiasa berupaya terbaik untuk menjaga diri kita dan keluarga kita, karena kita tidak tahu musuh kita ini seperti apa, tidak terlihat ya. Kakak sekalian, izin tadi kita sudah mulai jam 10. Kebetulan tadi pas jam 10 kita buka, peserta baru ada sekitar 12 orang, kemudian disepakati kita break dulu 30 menit. Nah, setelah 30 menit kita buka kembali dan peserta dari 38 yang terdaftar untuk mengikuti agenda webinar kedua ini masuk di manage partisipan ada 24. Mungkin sekitar 20 ya, karena ada yang 2 screen. Saya 2 screen, moderator dan yang personal. Kakak sekalian, pagi hari ini alhamdulillah Kak Teguh, kemudian Kak Hildin sudah online, sudah ready untuk memberikan pencerahan kepada kita semua mengenai tema di seri webinar kedua ini, Pancasila Rumusan Final Dasar Negara, Akar Utama Hukum Indonesia. Nah, dari sini nanti kita akan bisa mencoba, kita akan melihat, kita akan mendengar kira-kira seperti apa sih yang berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh kakak kita sesuai dengan kapasitasnya. Tapi untuk mengingat kita semua, pagi hari ini sejenak kita dengar dulu sebagai pencerahan atau mungkin mengingat kita di masa pada saat pramuka kita senantiasa menyanyikan lagu ini. Nah, tidak asing musik dan lagu ini kita dengar di setiap hari, malam hari dulu ya, zamannya kita 1991 senantiasa mendengarkan lagu ini di TVRI. Tapi alhamdulillah sekarang jarang sekali kita dengar, di RRI pun jangan sekali kita dengar. Nah, kakak-kakak sekalian, kita mungkin juga mengetahui bahwa kenapa tema kita ini tentang Pancasila ada istilah rumusan final. Nah, nanti mungkin kita buka lagi sedikit informasi atau sejarah tentang Pancasila ini sendiri. Kenapa kok ini merupakan rumusan final? Karena kita ketahui juga bahwa Pancasila ini sebetulnya memang diangkat kembali oleh founding father kita, Insinyur Soekarno, tanggal 22 Juni dengan dengan poin-poin 1 sampai dengan 5-nya. Yang pertama itu
untuk yang kita 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 ya 1 Juni pada saat adanya Pancasila menyebutkan bahwa sila pertama itu adalah kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Inilah rumusan yang pertama yang ditemukan oleh Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Kemudian ada rumusan yang kedua, di mana dipikirkan kembali bahwa akhirnya tanggal 22 Juni muncul rumusan kedua. Sila pertama, satu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hampir mirip dengan yang senantiasa kita dengar pada saat upacara bendera diperdengarkan. Hanya sila kesatunya yang berbeda. Inilah yang mungkin kita dengar, kita ada istilah Piagam Jakarta ya. Nah, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 muncul rumusan final. Dan inilah yang senantiasa kita lihat di dinding-dinding sekolah kita, di dinding kelas kita. Pada saat upacara bendera diperdengarkan juga, kita bacakan. Yang pertama, Pancasila itulah sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari historis itulah akhirnya beberapa minggu kemarin kita viral mendengar tentang polemik dari munculnya RUU haluan ideologi Pancasila oleh RUU HIP, di mana mungkin ada salah satu partai politik yang mengusung tentang perubahan tersebut, dan memang setelah dilihat, dikaji dari anggaran dasar partai tersebut, tertulis di situ bahwa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945. Nah, apabila kita lihat ternyata 1 Juni 1945 bunyi Pancasilanya itu berbeda dengan Pancasila yang ada sekarang. Nah, terlepas dari situ, kita tidak memperdebatkan tentang partai politiknya, tetapi kita akan melihat bagaimana sih dari sisi-sisi lain kita melihat Pancasila ini, di mana kita sebagai seorang pramuka sangat-sangat sekali memegang teguh, ada Kak Teguh juga yang nanti akan memegang teguh Pancasila sebagai dasar negara. Dan kita lihat kenapa di sini disebutkan bahwa sebagai dasar segala sumber hukum, karena kita melihat juga bahwa hukum saat ini di negara kita mungkin sedang goyang, mungkin sedang tidak sekuat kita mengharapkan seperti apa hukum ini diterapkan di negara kita. Yang notabene kita punya dasar Pancasila yang sebagai nilai-nilai yang luar biasa, tidak hanya oleh bangsa kita, bangsa Indonesia melihat bagaimana luar biasanya nilai Pancasila tersebut, tapi di luar negeri pun sangat melihat bahwa nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang memang jika rakyat Indonesia menerapkan sebagai haluan hidupnya, maka ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanannya tidak akan goyah. Kakak-kakak sekalian, kita ada 3 narasumber yang nanti akan menyampaikan sesuai dengan kapasitasnya tentang Pancasila ini. Ada Kak Teguh, ya, Kak Teguh Sansa SIPMA, kemudian juga ada Kak Haja Sri Wulan SE, beliau masih belum bisa bergabung karena ada kesibukan di Dapil, nanti beliau juga akan bergabung juga. Kemudian nanti ada Kak Haji Nur Hilaluddin, SAG, Kak Hildin yang juga nanti sebagai
ustadz kita yang bisa memberikan pencerahan apa sih Pancasila menurut beliau. Baik, sebagai awalan dari kami sebagai moderator seperti itu, silahkan nanti kita awali oleh Kak Teguh. Mungkin silakan Kak Teguh, waktu sekitar 5 menit untuk menyampaikan tentang Pancasila ini dilihat dari sisi dan pandangan Kak Teguh untuk berbagi dengan kita. Dipersilakan Kak Teguh. Ya baik, terima kasih Kak Arif. Kawan-kawan semua, senang bertemu kembali. Saya sebetulnya nggak enak karena di sesi pertama kemarin saya diundang bicara, kemudian sekarang diundang bicara, kesannya gimana gitu. Tapi oke lah, ini temanya agak dekat dengan dengan latar belakang saya juga, karena saya pernah jadi wakil rektor di UBK sampai tahun lalu, kemudian saya dekat dengan keluarga Bung Karno dari yang sisi agak lain ya, Mbak Rahmawati. Kok sisi yang lain kan misalnya Kak Mega tuh dekat dengan Ibu Mega gitu. Rahma. Tapi begini, mungkin saya akan lebih banyak membicarakan tentang pemahaman saya bagaimana isu ini kok jadi muncul lagi gitu ya. Jadi muncul lagi. Memang mungkin ada kaitannya juga pertama dengan pertarungan real politik. Dalam demokrasi memang setiap kelompok diberi kesempatan untuk memperjuangkan gagasannya. Dan sebaik-baiknya tempat untuk memperjuangkan gagasan itu dalam konteks demokrasi adalah parlemen. Maka kalau misalnya ada yang ingin mengubah negara ini, dasarnya sistem politiknya, segala macam, ya itu diperbolehkan dalam konteks demokrasi. Bahkan untuk membunuh demokrasi pun, demokrasi memperbolehkan. Gitu. Itulah sedikit tentang demokrasi. Demokrasi tidak anti pada paham yang hendak mematikan dirinya. Nah ini paradoks ya, tapi ada tempatnya. Tempatnya itu adalah parlemen, dan menuju parlemen berarti menuju pemilihan umum. Gitu. Itu demokrasi. Nah itu satu sisi ada pertarungan politik, ada kelompok yang menang politik dan dia merasa dia hendak memperjuangkan apa yang selama ini jadi home ya. Jadi kelihatannya manusia cenderung untuk mencari tema-tema baru ya untuk bergeser gitu dan kebosanan gitu ya, walaupun kok kita keluar sekarang atau lihat-lihat dari luar tadi udah ke arah seperti tidak ada apa-apa gitu. Tapi agak putar aja nih, waktunya nih agak putar. Diskusi dulu tentang diundang ke para Madinah, diajak berdiskusi tentang Tan Malaka. Nah, mereka mengundang saya karena mereka tahu saya adalah orang yang aktif di UBK gitu. Ya. Nah, ini adalah normal. Pertanyaan mana yang lebih herois dan mana yang lebih patriotis, Bung Karno atau Tan Malaka? Nah, jadi saya melihat kecenderungan generasi kita nih, generasi pasca reformasi ini, saya melihat kecenderungan kita punya minat mempelajari sejarah. Nah, tapi juga saya melihat kecenderungan yang lain bahwa minat mempelajari sejarah itu untuk mencari hero. Nah, nanti konsekuensinya adalah untuk membenturkan antara satu tokoh dengan tokoh lain. Sejarah pada tempatnya. Nah, jadi bayangkan tuh, saya jadi pembicara dan saya ditanya mana yang lebih patriotis menurut Anda, apakah Bung Karno atau Tan Malaka? Nah, ini pertanyaan menjebak menurut saya. Maka saya tidak menjawab pertanyaan itu, tapi saya cerita tentang satu hal. Saya tanya di ruangan, siapa Anda dengan Wartabone? Ada yang pernah dengan nama Nani Wartabone? Ini saya bicara di Para Madinah ya, dan ini mungkin tahun 2005 atau 2004. Kemudian saya bilang Nani Wartabone itu adalah orang yang pertama kali memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, mengibarkan bendera merah putih, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Gorontalo. Persis pada tanggal 23 Januari tahun 1942. Semua
dengar, diam. Ya, kemudian saya katakan, kalau Anda sudah mendengar kisah tentang Nani Wartabone, maka saya yang menurut Anda siapa yang lebih herois? Apakah Bung Karno atau Tan Malaka atau Nani Wartabone? Ya. Dan saya juga tidak punya jawaban untuk pertanyaan yang diajukan itu, tapi orang yang mengikuti bahwa itu titik sejarah yang kadang mohon maaf saya katakan emosional dan kemudian menempatkan peristiwa sejarah pada tempatnya. Nah, persoalannya adalah ketika peristiwa itu terjadi lahir dan informasi yang kita dapatkan dari peristiwa itu tergantung pada sumber informasi apa yang kita terima, kan begitu. Nah, sekarang kita bicara tentang Pancasila. Ini yang juga Kategorinya hilang. Kak Teguh, Udah masuk lagi. waduh, ini kayaknya ketinggalan jauh ya. Tadi sampai mana terakhir ya? Nani Wartabone, Kak. Saya, aduh, mati kita. Sampai mana tadi ya? Siapa yang paling patriotis? siapa yang paling iya, yang paling patriotik dari tiga itu ya? Tan Nani Malaka, Insinyur Soekarno, Ya. atau Nani Wartabone? Oke, jadi saya juga tidak punya jawaban untuk pertanyaan yang saya ajukan itu, tapi saya berharap orang bisa paham pertanyaan saya itu sebetulnya adalah kritik gitu, yang dari atau peristiwa sejarah secara emosional dan tidak menempatkan peristiwa itu pada porsinya gitu. Nah, tentu pertanyaan kita semua adalah, lah kan kita memang belum lahir ketika peristiwa itu terjadi, sehingga akhirnya kita punya ketergantungan pada sumber-sumber informasi yang kita dapat. Itulah sebabnya kenapa ada sejarah gitu ya, ada historiografi dan seterusnya. Saya akan bicara tentang sekarang tema kita Pancasila. Nah, lihat sebagai sebuah titik masuk kita untuk memang menyampaikan pidato kemudian dianggap sebagai Pancasila gitu. Kita mau, ini buat saya melihat sana saja. Rapat itu bicara tentang ya mulai dari Yamin, Supomo, dan kemudian yang terakhir adalah Bung Karno pada tanggal 1 Juni. Itu diminta untuk menjawab satu pertanyaan dari pimpinan sidang, Rajiman. Pertanyaannya adalah, kita mau merdeka. Tapi kemudian negara merdeka ini dasarnya apa? Maka kita itu, ya Yamin, Supomo, dan nanti Bung Karno, itu bicara tentang rumusan dasar mereka. Ya. Kebetulan memang sebagai pembicara terakhir, Bung Karno yang mengeluarkan Pancasila, ya. Ada Pandawa 5, ada apa segala macam, kalau tidak saja juga Islam yang ada 5 gitu. Nah, kemudian dia bilang, ya, saya sebut Nah, dan memang urutannya berbeda, ya, urutannya berbeda. Karena memang Bung Karno sedang bicara tentang konsepsi pikir dia. Itu perdebatan yang menurut saya filosofis dan mesti pada posisi itu. Nggak bisa kita katakan bahwa Bung Karno membuat Pancasila dan ketuhanan nomor 5 di bawah. Gitu. Enggak. Bung Karno sedang berbicara dan menjawab. Ya. Kalau kita baca baik-baik, ya, karena saya pernah membuat saya membuat acara mengaca pidato Bung Karno itu lagi di Monas beberapa tahun lalu dengan beberapa tokoh, jadi maraton gitu. Jadi saya mengikuti lagi bagaimana Bung Karno menyampaikan gagasan. Termasuk misalnya soal Ekasila, soal Trisila dan Ekasila. Bung Karno tidak mengatakan bahwa Pancasila itu kalau diperas jadi Trisila, kalau diperas jadi Ekasila. Bung Karno tidak mengatakan dia pribadi ingin memeras itu. Dia bilang begini, kalau misalnya ada yang tidak suka dengan 5 atau Pancasila, ya udah silahkan aja. Peras menjadi Trisila. Nah, kok Trisila rumusannya ini. Rumuskan di sini memang ada 7 kata yang
memberikan eksklusivitas pada kelompok umat Islam, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat bagi para pemeluknya. Dan nanti di tanggal 18 Agustus, ya, nah yang tanggal 22 Juni ini itu adalah sebagai tim 9, termasuk Bung Karno, termasuk Muhammad Yamin, termasuk Supomo juga. Jadi mereka yang berlima inilah, yang bersembilan inilah yang kemudian mencoba untuk merumuskan, ya. Jadi dari BPUPKI dibawa ke rapat tim 9, kemudian dirumuskan kira-kira jadi begitu urutannya tuh. Nah, tapi ini nanti finalisasinya baru tanggal 18 Agustus. Setelah hari sebelumnya proklamasi, kemudian tanggal 18 Agustus itu PPKI adalah mengangkat Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Presiden dan Wapres, dan kemudian mengesahkan anggaran dasar. Di saat yang bersamaan juga menghapus 7 kata. Dan penghapusan 7 kata itu menurut Bung Hatta yang dituliskannya dalam surat untuk Guntur, ya disetujui oleh Bung Karno dan semua kelompok pemimpin-pemimpin Islam pada saat itu. Karena memang negara ini ya majemuk, ya, kita memberi kesempatan juga, memberikan pertimbangan perasaan juga bagi kawan-kawan saudara-saudara yang bukan Muslim, terutama dari kawasan timur. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, kalau saya melihat cerita tadi dari perspektif saya, maka buat saya sebetulnya tidak ada yang tidak ada lagi perdebatan tentang cerita sejarah itu kalau menurut saya, ya. Nah, yang paling penting bagi kita hari ini adalah bertanya pada diri masing-masing. Nah, Pancasila itu, yang luhur itu, yang suci itu, rumusan-rumusannya yang ideal itu bisa nggak diaplikasikan? Jawabannya kalau pertanyaan adalah bisa nggak, jawabannya pasti bisa, kan gitu. Nah, pertanyaan berikutnya kalau bisa terus bagaimana? Nah, untuk menjawab pertanyaan bagaimana ini, caranya juga sederhana, ya tinggal kita lihat saja apa yang kita kerjakan sejak Indonesia merdeka sampai sekarang. Apakah yang kita kerjakan ini adalah jalan untuk mewujudkan Pancasila, kan gitu. Nah, jadi saya kira 5 menit itu saya kira sudah saya pakai semua, termasuk dengan jaringan yang mati tadi. Saya kira begitu, Kak Arief. Saya kira nanti kita banyak diskusi saja. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Teguh, luar biasa. Banyak informasi baru yang kita dapatkan, juga pandangan-pandangan yang memang mungkin bisa memberikan gambaran atau sisi lain dari informasi yang pernah kita dapatkan dari sejarah-sejarah yang mulai dari dulu kita belajar tentang pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSPB, ada PMP, pendidikan moral Pancasila, yang notabene mungkin frame-nya sudah dibentuk seperti apa, kita juga tahu sendiri, dan pada saat era reformasi membludak atau istilahnya apa ya, segala sesuatu hal yang mungkin dulu ada unek-unek tentang Pancasila keluar itu semua, dan sekarang mungkin sudah eranya media sosial, orang sudah bebas sekali untuk mengungkapkan pendapat, dan banyak fenomena-fenomena yang tadi seperti Kak Teguh sampaikan kepada kita semua. Terima kasih Kak Teguh. Selanjutnya mungkin bisa langsung disampaikan Kak Hildin, karena saya melihat Kak Wulan belum bergabung, ya Kak Yusuf? Belum. Baik, Kak Wulan belum bergabung, dan kita akan langsung dengar dari sisi perspektifnya Kak Hildin mengenai Pancasila sebagai rumusan final dasar negara kita. Dipersilakan Kak Hildin. Jadi terima kasih. Masih mute kan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Yang terhormat Pak moderator kita, Pak Ketum PJ91, kawan-kawan semua yang saya hormati, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berbicara pada pagi menjelang siang ini.
Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan salah pembahasan kita pada hari ini, atau pada pagi menjelang siang ini. Tentang Pancasila, kita sering melihat dari tulisan-tulisan Panca 5 sila dasar dari bahasa Indo-Eropa. Padahal kalau saya bergaul dengan orang India itu ya bahasa India, dia Panch. Ik, du, tin, char, Panch, itu bahasa India. Memang India dulu jajahan Inggris. Mungkin disitulah penulisnya mengatakan Indo-Eropa. Di bahasa India itu bahasa resminya di bahasa Urdu. Indonesia sendiri sebelum berdiri kita ketahui penduduknya itu pertama yang umum adalah animisme, dinamisme, kemudian Hindu, kemudian datang Islam, baru datang yang lain-lain. Jadi kalau bahasa-bahasa dalam pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru itu banyak yang berkaitan dengan bahasa-bahasa Sangsekerta. Sangsekerta itu ya India itu. Jadi Pasopati itu ya kita tahu adalah senjatanya si Arjuna, Cakra itu adalah senjatanya si Krishna gitu ya. Itu India semua itu, tokoh-tokoh pewayangan itu. Itu dari segi Pancasila, dari segi bahasa. Dari segi perumusan, setiap orang yang merumuskan daripada Pancasila yang diawali pidato Bung Karno tanggal 1 Juni, maka kita melihat latar belakang pendidikan Bung Karno, kemudian latar belakang keyakinan Pak Karno, kemudian masuk kepada babak berikutnya di tanggal 22 Juni, pemikiran 9 tim intim 9 ini, kita lihat latar belakang pendidikan mereka, latar belakang keyakinan mereka. Dari keyakinan itulah keluar dari pikiran mereka tentang butiran-butiran dasar dari keyakinan dan pengetahuan, pengalaman mereka dalam merumuskan dasar negara ini. Mereka menyampaikannya sesuai dengan apa yang mereka yakini dan mereka ketahui. Tim 9. Setelah tim 9 merumuskan, mereka mengajukan, kemudian ada keberatan dari beberapa kelompok ya kita tahu dalam sejarah, sehingga ada yang dihapus dan jadilah Pancasila 18 Juni itu. Yang perlu kita cermati, yang perlu kita sadari, sebenarnya dasar negara kita ini itu dijadikannya berdasarkan apa? Dijadikannya berdasarkan pertama, yang saya sampaikan tadi adalah keyakinan mereka. Pemikir-pemikir ini, perumus-perumus ini, mereka punya keyakinan pertama adalah agama. Maka butir-butir dalam Pancasila itu, yang 5 sila itu semuanya sangat sesuai dengan agama. Agama mana aja, saya rasa agama mana saja. Karena faktor dasar kehidupan manusia itu bagi semua agama saya rasa adalah keyakinan berketuhanannya, keyakinan penghambaannya, keyakinan ibadahnya. Itu masing-masing diri pasti seperti itu. Umumnya begitu, umumnya seperti demikian. Nah, maka pada saat mereka sudah merumuskan, maka rumusan itu sangat sesuai dengan apa yang mereka yakini, baik dari latar belakang agama ataupun latar belakang pengalaman dan pendidikan. Jadi Pancasila ini kalau dari pembahasan judul hari ini, sebuah rumus dan dasar hukum yang sudah final, itu sebenarnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Walaupun memang pada aplikasinya, pada prakteknya jauh. Saya masih ingat kata-kata Sujiwo Tejo itu dalam ILC itu, mana Pancasila? Kalau ada Pancasila nggak mungkin ada kemiskinan. Kalau ada Pancasila nggak mungkin ada ketidakadilan dalam hukum dan lain sebagainya. Gitu. Sujiwo Tejo juga bilang begitu. Nah kemudian kasus dari Abu Bakar Ba'asyir tentang bagaimana dia disuruh memilih, Anda lebih percaya Quran atau percaya Pancasila? Gitu. Rupanya Abu Bakar Ba'asyir menjawab beliau percaya Al-Quran. Sehingga kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi nanti kalau saya salah. Sehingga
apa yang dijawabnya itu menjadi dia tidak atau batal untuk dibebaskan kembali. Padahal kalau menurut saya itu jawabannya adalah saya berniat mengamalkan agama saya lewat Pancasila, atau saya mengamalkan Pancasila karena Allah Ta'ala. Selesai sebenarnya itu. Saya mengamalkan Pancasila karena Allah Ta'ala, atau saya menyembah Allah Ta'ala, saya berbakti kepada Yang Maha Kuasa melalui Pancasila. Atau mungkin bagi agama lain, saya menghamba kepada Tuhan saya melalui Pancasila. Sebenarnya nggak ada masalah itu. Sudah final. Sudah luar biasa. Tidak ada butir-butir Pancasila yang bertentangan dengan agama manapun. Ya, umumnya seperti demikian. Maka tugas kita sekarang yang paling penting memang adalah melaksanakan prinsip-prinsip Pancasila itu, pertama dalam diri, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam negara. Dipegang nggak itu? Gitu masalahnya. Dijadikan dasar tidak atau itu. Sebab kalau dijadikan dasar, bahwasanya Pancasila itu menjadi dasar hukum, menjadi dasar idealisme kita, ideologi kita, mestinya hal-hal yang bertentangan dengan ketuhanan tidak ada dalam hukum kita. Hal-hal yang bertentangan dengan kemanusiaan tidak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat kita. Nah, oleh karenanya, kesimpulan dari saya adalah karena Pancasila itu dirumuskan oleh pemikir-pemikir yang berlatar belakang agamais semua, berlatar belakang pendidikan yang baik semua, berlatar belakang pengalaman yang baik semua dari masa-masa perjuangan, itu sudah bagus, sudah final. Jadi tidak bisa diadu domba sebenarnya antara agama dan Pancasila, seperti halnya yang kemarin-kemarin kita dengar peristiwa-peristiwa yang rame ya di negara kita. Diadu domba tentang Pancasila dengan agama lain, nggak perlu sebenarnya. Bagi kaum agama nggak usah khawatir, bagi kaum nasionalis nggak usah khawatir. Itu sudah dipertimbangkan sangat adil. Pada saat 22 Juni masih menjadi sebuah Jakarta itu, kemudian diprotes, diminta, kita legowo. Pemimpin kita legowo, perumusnya legowo. Karena yang diusulkan dan menjadi keberatan juga tidak saja masalah bagi agama-agama yang lain. Maka yang perlu kita waspadai sekarang adalah bagaimana kita menggaungkan terus, memperjuangkan terus, menghidupkan terus tentang Pancasila itu sendiri. Kemudian dasar dari Pancasila itu sendiri adalah pasti dari ruh ketuhanan yang ada dalam jiwa-jiwa masing-masing perumusnya. Yang itu juga menjadi ruh ketuhanan yang ada dalam jiwa kita masing-masing. Karena kita sadar atas berkat rahmat Allah. Kalau bahasa lainnya, atas berkat yang maha kuasa, kita merdeka. Atas berkat rahmat yang maha kuasa, kita berkekayaan negara kita. Atas berkat rahmat yang maha kuasa, segala urusan dalam negara kita diselesaikan dengan baik oleh manusia dan atas pertolongan yang maha kuasa. Atas dasar yang maha kuasa, kita pun bisa menduduki tempat-tempat di mana hal-hal yang penting yang menjadi perumus ataupun menjadi stakeholder dalam menentukan kebijakan-kebijakan daripada kebangsaan, hukum, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan saya adalah Pancasila ini adalah agama. Agama ini aplikasinya ada di Pancasila. Maka Anda, siapapun kita, itu harus menyadari ini semuanya dari Yang Maha Kuasa. Sekali lagi saya ulangi, ini semuanya dari Yang Maha Kuasa. Kita diberikan apapun dari Yang Maha Kuasa, sekalipun ada ikhtiar kita di situ. Ya, maka tidak pantas sekali, sangat tidak pantas kalau dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara kita sampai meninggalkan Tuhan, karena Tuhan adalah dasar yang dijadikan rumus oleh perumus-perumus tim 9 dalam merumuskan Pancasila atau dasar negara kita ini. Jadi mari kita kembali mengingat sebagai manusia kita diciptakan olehnya,
diberikan hidup olehnya, diberikan kenikmatan olehnya, diberikan takdir olehnya, diberikan kesulitan olehnya, diberikan perjuangan olehnya, diberikan keberhasilan olehnya, maka jangan tinggalkan dia. Dan perumus kita sudah menyadur semua aturannya dalam butir-butir Pancasila. Itu Pak Moderator dari saya. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa agar negara kita ini tentram, aman, damai, sentosa. Dari saya sebagai Fahmi Tamami, mungkin ada yang bertanya Fahmi Tamami apa? Fahmi Tamami itu adalah Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola DKI Jakarta. Di sudut pandang saya adalah sudut pandang agama, sosial di situ bagi saya. Dan sudah final, mari kita sama-sama menyadari semuanya pada hakikatnya dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hildin. Luar biasa sekali apa yang sudah dipaparkan oleh kakak kepada kita semua. Ada sedikit ya mungkin dari persepsi saya bahwa kata kunci yang tadi disampaikan oleh Kak Hildin mengikat kepada para perumus di tanggal 22 Juni 1945 itu adalah keyakinan menentukan sikap. Nah, bagaimana para pendidik, para perumus itu menyikapi Pancasila sesuai dengan keyakinannya. Dan buat kita juga semua bahwa pasti, mungkin buat diri saya sendiri bahwa keyakinan adalah menentukan sikap. Sesuai dengan keyakinan apa yang ada dalam diri saya, maka sepertilah sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan seperti tadi yang Kak Hildin sebutkan juga bahwa memang dalam preambul Undang-Undang Dasar di alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Luar biasa sekali. Kita seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Teguh, sebagai manusia merdeka, berdemokrasi, dan sesuai dengan kapasitasnya atau sesuai dengan istilahnya demokrasi, memiliki istilah yang bebas. Tapi bebas bukan berarti bebas anarkis ya. Di Indonesia memang demokrasi ini ya bebas. Tidak dibenarkan untuk bersikap anarkis, walaupun memang pada dasarnya demokrasi selalu dijadikan alasan untuk membuat sesuatu hal dan akhirnya suatu dari berontak fisik menjadi sesuatu hal yang anarkis. Tetapi jelas bahwa dalam pembukaan dasar kita adalah bangsa yang merdeka. Melihat tema kita bahwa Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, kira-kira dari mana sih gitu kan ya? Kok kenapa sampai Pancasila dijadikan sumber segala sumber hukum? Ya semua juga larinya adalah kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan jelas bahwa Pancasila tercantum dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945 di alinea yang kelima ya. Mungkin kakak-kakak sekalian masih ada yang bisa mengungkapkan, menyampaikan kepada kita semua pembukaan Undang Dasar 1945. Apabila ada yang bisa, coba siapa nih yang bisa nih, ada sesuatu mungkin nanti yang bisa disampaikan. Boleh dari partisipan bisa membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lupa. Terakhir SMP dulu ya.
Iya, kita selalu pada satu upacara bendera itu, Iya. wah dengan lantangnya di depan tanpa teks, hafal sekali, ya. Wah, Kak Yusuf, boleh Kak Yusuf? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ya, tahun silakan. 1945 tentang pembukaan. Terus? Tak wacana ya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak secara bangsa, ya. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Apakah? Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan Saya selamat mama meeting sentosa lapo. mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Baru ingat nih. Ya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yes, itulah kenapa Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, karena dalam preambul, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, hierarkinya jelas sekali. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berada di top sumber hukum kita dan Pancasila tercantum di dalam. Kak Yusuf, apakah Kak Wulan sudah bisa bergabung dengan kita? Belum nih, katanya tadi lagi mau mandi dulu. Belum bisa online. Baik, kalau gitu mungkin kita buka diskusi saja. Mungkin ada hal-hal yang bisa ditanyakan, bisa di-share kepada kita semua dari kakak-kakak sekalian. Bisa nanti berbagi juga dengan Kak Teguh, berbagi saran, berbagi informasi tambahan dengan Kak Hildin sebagai narasumber kita pada pagi siang hari ini. Dipersilakan. Kita akan buka sesi pertanyaan atau tanya jawab atau diskusi di siang hari ini. Dipersilakan kakak-kakak sekalian. Mungkin ada yang ingin bertanya, langsung saja. Iya, Kak, mau nanya nih. Monggo. Kak Selamat, Kak Jojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ini aja sih ya, apa kayak curhat gitu. Jadi beberapa tahun ini aku suka heran tuh lihat ada teman-teman dan banyak masyarakat juga. Aku Pancasila gitu kan di apa itu di ikon-ikonnya itu. Aku Pancasila, gitu. Aku nasional gitu. Padahal dulu kita juga nggak begitu amat. Pertanyaan saya, apa sih yang menyebabkan seperti itu dan ini munculnya dari mana begitu? Karena aku sendiri jujur aja geli gitu. Dulu kita nggak gitu amat gitu ya. Ya kita udah final gitu ya. Bhinneka Tunggal Ika ya kita udah paham. Apalagi kita Jamboree Nasional begitu ketemu langsung dengan berbagai suku dari berbagai daerah.
Apakah ada tatanan yang salah saat ini? Terus pramuka juga tetap masih ada sebenarnya. Nah ini apakah dari sisi penguasa atau dari sisi luar Indonesia yang membuat seperti ini? Saya sendiri belum paham kok seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang tahu informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Jojo. Kak Jojo, kalau kita melihat ke buku Di Bawah Naungan Sang Merah Putih, ya luar biasa kan itu tebelnya itu kita bisa lihat di halaman keberapa saya lupa, ada poster tahun 1945. Di situ ada foto DNA Aidit yang lagi berdiri, dan tulis di situ juga saya Pancasila. Nah, jadi memang istilah ini sudah dari tahun 65 juga sudah ada mungkin ya. Dan tidak tahu nih fenomena ini muncul kembali pada saat media sosial booming, di foto-foto profilnya itu sampai dengan foto profil di sejak kita menggunakan BlackBerry Messenger, kemudian ganti ke WhatsApp Messenger, nah itu semua DP-DP-nya itu, wah saya Pancasila, saya Indonesia, itu muncul. Nah, menyikapi dari hal seperti tadi Kak Jojo sampaikan, Kak Hildin, Kak Teguh, ada tanggapan dari fenomena seperti ini? Silakan. Saya ya mau bilang apa? Jualan simbol itu kan jauh lebih mudah. Ya. Makanya simbol itu adalah simplifikasi gitu. Ya orang kan jual simbol. Nah, menurut saya juga saya Pancasila ya itu ya simbol saja. Karena nggak ada cara lain untuk memperlihatkan. Ini kan sebetulnya mau bicara sejak tahun 2014 kan teman-teman ini semuanya. Ya, itu fenomenanya. Nah saya mohon maaf barangkali kita punya perasaan yang sama, punya kegelian yang sama. Tapi barangkali kita mesti lihat sedikit. Tentu bukan kita yang merasakan, tapi banyak orang yang di awal-awal reformasi enek sama Pancasila. Karena melihat bahwa Pancasila juga hanya dijual simbolnya saja oleh rejim sebelumnya. Ya ini dengan berbagai interpretasi lah ya. Ini kita tolong ditemui pada posisi 98 ya. Saya pribadi juga setelah beberapa tahun belakangan ada juga koreksi terhadap pikiran-pikiran di mana. Tapi ini lihatnya 98. Banyak orang yang enek. Ada juga kelompok ormas yang bawa nama Pancasila kan, tapi kelakuan tidak Pancasilais kan gitu. Jadi macam-macam lah. Jadi memang ada fase di mana pernah enek. Sebetulnya tidak enek, tidak mual dengan Pancasilanya, tapi mual dengan kelompok yang mengatakan bahwa Pancasila ini, Pancasila itu, dan itu pernah terjadi juga sebelum hari ini oleh kelompok yang berbeda gitu loh. Jadi Pancasila ini akhirnya menjadi objek yang diperjualbelikan oleh siapa saja yang merasa bisa mendapat keuntungan dari kata Pancasila ini. Nah kita enek 98, kita melupakan, bahkan sempat upacara bendera nggak ada kan di sekolah-sekolah, saking kita menganggap bahwa Pancasila, Pramuka termasuk, itu semuanya produk Orde Baru kan gitu. Ya, padahal sebetulnya kan, misalnya Pramuka kan bukan produk Orde Baru, dia dibikin di zaman Perdana Menteri Belanda. Nah tapi apapun yang pernah digunakan oleh negara di era Orde Baru sebagai alat untuk influence, hegemoni dan seterusnya, itu kemudian penataran P4 kita mengalami itu, tapi sempat hilang. Saya nggak tahu sekarang kayaknya nggak lagi penataran P4. Nah jadi pernah terjadi yang begitu. Karena di era sebelumnya memang Pancasila digunakan juga untuk kepentingan politik, PP7 dan seterusnya. Ya kan? Kita aja penataran P4 dulu ada yang 25 jam, ada yang 1 jam dan seterusnya. Jadi maksud saya itu urusan politik tuh, ya. Nah saya tidak terlalu tertarik untuk membicarakan urusan politik itu, karena urusan itu sudah dibahas di media saya, ya media politik. Nah kok saya pribadi bicara, ya saya inginnya kita ke esensinya saja lah. Memang ya yang terjadi memang praktik memperjualbelikan Pancasila,
Karena Pancasilanya nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Pancasilanya kan nggak bisa ngapa-ngapain, dia sudah tertulis. Tadi kita sudah bicara soal asbabun nuzulnya, kita sudah bicara tentang epistemologinya, dan buat kita itu final. Nah, tapi setelah dia final, dia akan diwujudkan atau tidak akan diwujudkan oleh kelompok yang punya otoritas untuk menjalankan negara ini lewat mesin politik dalam sistem demokrasi tadi itu yang saya bilang. Nah, sekarang pemenangnya berpikir bahwa Pancasila itu ya hanya pantas untuk disebut-sebutkan saya Pancasila saja. Ya kan, bahwa tindakannya berbeda dengan kelima sila itu nggak ada masalah. Nah itu aja, makanya saran saya kalau kita geli, mual, baca tulisan saya Pancasila, bikin aja logo baru, saya juga Pancasila. Nah, atau gini, saya Pancasila, emang lu aja, nah gitu loh. Ya kan, jadi bawa santai aja, dibawa santai aja, bikin kaos besar, gunakan simbol yang mereka punya, bawahnya tambahin, ya kan, gua juga, emang lu aja, nah gitu. Ya, jadi dibawa lucu-lucu aja. Karena kebanyakan orang yang mengatakan saya Pancasila ini juga barangkali ahistoris juga. Ya, nah kita kan tidak bisa mengadili setiap manusia dalam rantai sejarah yang begitu panjang karena distorsi, disinformasi itu memang terjadi. Saya nggak bicara soal Indonesia, saya bicara soal sejarah manusia memang begitu. Di negara mana juga begitu. Ya, ini kan kayak permainan dulu tuh, ular melingkar di pagar Pak Umar tuh kan, dibisikkan pertama, nanti di ujung kan udah lain-lain tuh bahasanya. Nah itu yang terjadi. Makanya saya bilang, melibatkan diri pada perdebatan yang macam begini, saya tuh sebetulnya agak khawatir gitu. Ya, karena saya khawatir nanti yang terjadi distorsi lagi. Padahal maksudnya bukan itu. Pancasila final, asbabun nuzulnya Ustadz Hildin sudah menyampaikan cukup baik. Ya, memang semuanya dilandaskan, ya, semuanya makhluk beragama, Bung Karno. Itu tokoh Muhammadiyah tuh. Saya ini pemuda Muhammadiyah. Ya kan? Dulu teman saya juga anak-anak NU dulu. Saya ini lebih dekat ke Gus Dur sebetulnya. Cuma ya Gus Dur meninggal, ya udah saya masuk Muhammadiyah aja. Nyaman juga ya. Maksud saya udah itu. Ya. Itu aja. Pak Jojo, besok bikin tuh saya Pancasila, ya kan? Emang lu aja, gue juga. Iya, aku aja. Emang bikin di kaos Kak, nggak mulai kita desain kan. Jadi tugas kita nanti, tugas kita adalah PJ 91. Kita adalah sebagai apa ya, pemersatu, sebagai penenun kebangsaan. Saya punya ide untuk membuat campaign itu nanti berupa tulisan-tulisan. Saya pesan satu ya. Oh gitu. Gini ya. Saya juga pesan satu dengan stikernya Kak Jojo. Iya, saya pesan satu sama stikernya buat taruh di mobil. Tulisannya gini. Bukan biar. Saya dua boleh nggak? Tulisannya gini. Saya mau gue juga Pancasila gitu. Silakan. Misalnya Nawacita yang pernah dipromosikan oleh Presiden Jokowi. Saya harus katakan bahwa rumusannya itu bagus sekali. Ya kan, membangun Indonesia sentris itu bagus sekali. Nawacita itu bagus. Pernah baca nggak Nawacita itu? Poin 1 sampai poin 9. Itu bagus. Nggak ada satupun kata-kata di situ yang mengatakan bahwa kita akan mencari Indonesia, nggak ada. Semuanya bagus. Apa namanya, Indonesia sentris itu menjadikan setiap titik itu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagus. Siapa yang bilang nggak bagus? Atau misalnya gagasan tentang tol laut ya, tentang apa namanya, tentang tol laut itu, ya, tentang poros maritim itu kan bagus sekali. Teksnya bagus. Nah, tapi perdebatan kita selalu tentang bagaimana dia diaplikasikan. Nah, minggu lalu saya sudah, dalam pertemuan kita yang sebelumnya, saya sudah bicara tentang amandemen Undang-Undang 45. Tadi Ustadz Hil sudah menyampaikan soal itu. Nah, makanya saya pribadi selalu concern dalam pelaksanaannya nanti. Kesalahan terbesar kita itu adalah melepaskan amandemen. Ini kalau menurut kami. Saya Pancasila kayaknya masuk ruangan ini. Kak Yusuf, ada yang bisa di silent? Iya, jadi misalnya kayak
saya katakan. Undang-Undang Dasar 45 di amandemen. Nah, akhirnya butuhnya seperti sekarang. Tapi orang juga merasa waktu orang mengamandemen 45, orang merasa dia punya alasan yang kuat. Karena Undang-Undang Dasar itu sejak Presiden Soekarno sampai berakhirnya rezim Soeharto, yaitu menciptakan kesenjangan ekonomi, kan, disparitas pembangunan pusat dan daerah. Jadi ketika kita masuk era reformasi, kita lihat itu sebagai masalah kita kerjakan tuh. Persoalannya tidak terlalu banyak orang yang mengikuti pasal demi pasal, sehingga akhirnya amandemennya jadi berantakan macam itu. Kok saya sih selalu menyoroti pasal 33 ya, terutama ayat 4, itu ayat yang ditambahkan, yang isinya tentang demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi ini adalah nama lain dari neoliberalisme. Jadi yang bisa kuat-kuat, dan negara akhirnya dan akhirnya negara menghilangkan kewajiban dia untuk memproteksi semua sektor masyarakat. Saya kira itu aja tambahan dari saya. Terima kasih Kak Teguh. Itu mungkin perasaan yang sama dari Kak Teguh dengan Kak Jojo. Dan nanti diaplikasikan oleh Kak Jojo dalam bentuk t-shirt dan juga stiker Kak Jojo ya. Kita tunggu hasilnya nanti, desainnya. Baik. Kak Hans, Hildins, ada yang bisa tanggapi dari apa yang tadi Kak Jojo sampaikan? Iya, terima kasih. Karakter manusia itu umumnya jika dia bermusuhan dengan anggaplah satu kelompok atau satu orang gitu ya, maka untuk memperkuat dirinya dia akan cari yang ketiga. Kalau yang dihadapinya misalnya kelompok-kelompok beragama misalnya ya, maka dia akan cari pelindung yang bisa mengamankan dia apa? Ya Pancasila. Kasus kemarin kan? Kasus kemarin itu kan tentang masalah HTI, tentang masalah masalah FPI gitu ya. Maka mereka-mereka yang tidak sependapat dengan dua kelompok ini mengedepankan masalah Pancasilanya. Saya Pancasila gitu. Artinya itu yang saya bilang tadi di awal dalam pembahasan saya, dalam penyampaian saya. Sebenarnya nggak usah diadu domba antara Pancasila dan agama, Pancasila dan budaya, karena budaya juga banyak yang berdasarkan daripada ketuhanan, berdasarkan daripada persatuan pemikiran gitu, pemasukan kemasyarakatan itu. Jadi kasus tentang masalah saya Pancasila itu biasanya yang seperti Pak Teguh bilang tadi betul, jualan atau cari aman dengan Pancasila, dengan nyikat musuhnya ini harus dengan cara apa? Nggak mungkin nyikat musuhnya dengan cara adu domba agama, pasti dengan yang bersifat netral. Jadi kalau kita bicara falsafah lampu, ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah gitu ya. Kalau kita bermusuhan dengan hijau dengan merah kan berseberangan. Kalau kita mau nyikat merah, kita harus di kuning dulu posisinya. Begitu pula sebaliknya. Merah tidak mungkin serang hijau, ya. Bagaimana cara nyerang hijau? Nyerang hijau ya kita mesti di kuning dulu, gitu. Jadi kasus-kasus kemarin itu tentang saya Pancasila adalah dalam rangka memukul mundur mereka-mereka yang ya, agamais lah, gitu. Yang saya lihat kemarin seperti itu. Gitu. Jadi sekali lagi kalau saya simpulkan ini, kita jangan ketipu tentang masalah adu domba Pancasila dengan yang lain-lainnya, hal-hal yang baik. Karena Pancasila lahir dari jiwa, pemikiran, dan keyakinan yang baik. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, jadi kalau posisi kita sebagai Purnajama 91 punya modal besar tentang ini, karena kita ngalamin secara langsung pertemuan secara nasional. Nah, tugas kita kalau istilah kata dengan Kak Teguh bilang sebagai penenun kebangsaan, lebih efektifnya sekarang kita sebagai penjahit aja lah gitu. Ada bahan yang sudah terjadi gitu, kita jahit aja ini. Iya. Kita Begini, Pak Jojo. Bagus. Jadi begini ya. Terima kasih. Saya melihat pramuka ini adalah tempat yang sangat strategis untuk mempersatukan dan mengcounter berbagai hal. Yang tidak baik ya tentunya ya.
Karena Pancasila ada dalam Trisatya. Iya. Walaupun saya lihat dalam beberapa tulisan di YouTube itu, di Google itu, ada yang menghilangkan Pancasilanya loh. Coba silakan kalau saya di satu web itu dia tulis Trisatya adalah ini. Pancasilanya hilang. Dihilangkan. Dari Trisatya loh dihilangkan. Maka Pramuka ini bukan organisasi keagamaan. Ya. Bukan organisasi politik. Bukan organisasi kebudayaan. Dia organisasi budi luhur. Itu oknum paling tat. Pramuka adalah organisasi atau perkumpulan budi luhur yang saya rasa bisa mengkonter hal-hal yang negatif yang ada di Indonesia ini. Kemudian saya tanggapi tentang masalah pidato Pak Karno di parlemen. Ia mengatakan, wahai kelompok Islam, kalau Anda ingin menjadikan nilai-nilai undang-undang dalam negara kita ini bernafaskan Islam, rebut parlemen, gitu ya. Tapi jangan mimpi jadi negara Islam. Wahai kaum Kristiani, kalau Anda ingin undang-undang dalam negara ini bernafaskan ketuhanan Anda, agama Anda, silakan Anda kuasai parlemen. Betul bahwa parlemen adalah tempat di mana mereka bisa merubah segala sesuatu hal untuk bangsa ini karena mereka merupakan wakil rakyat. Tapi catat, sekali lagi saya katakan, tapi catat bahwa perolehan kursi dalam parlemen itu betulkah dengan hati nurani pemilihnya atau dengan duit? Karena banyak di masyarakat dan kenyataan yang kita lihat, yang menang itu yang punya duit, walaupun sehebat apapun dia, kalau nggak ada duitnya nggak bakal menang. Nah ini perlu juga jadi PR kita. Maka saya berkesimpulan juga apa? Pancasilanya udah bagus, dasar negaranya sudah bagus, pengamalannya gimana gitu? Baik diri kita sendiri, atau kepada keluarga, atau kepada masyarakat, atau kepada para pejabat yang sedang memangku jabatannya ini, pengamalannya gimana itu? Yang saya lihat mungkin bagaimana sih caranya nih biar negesin ini lagi nih, biar orang-orang Indonesia ini benar-benar pegang betul apa dasar negaranya ini gitu. Baik dimanapun mereka berada. Gitu. Itu saya rasa. Terima kasih. Suaramu mute, Kang. Oke, terima kasih Kang Hildin atas paparan tambahannya, dan tadi disebutkan bahwa kita sebagai pramuka memiliki Trisatya dan bagaimana pengamalannya. Nah, kita dengan Trisatya sudah jelas sekali bahwa dari Trisatya yang pertama menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjalankan Pancasila. Jelas itu, menjalankan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati dasar dharma. Luar biasa ini visi. Ya. Visi yang luar biasa. Bagaimana menerapkannya? Wah, jelas sekali. Misinya bagaimana? 1, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3, patriot yang sopan dan kesatria. 4, patuh dan suka bermusyawarah. 5, rela menolong dan tabah. 6, rajin tampil dan gembira. 7, hemat, cermat dan bersahaja. 8, disiplin dan setia. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Lengkap sekali kita. Visinya jelas, misinya jelas. Menjalankan Pancasila, mau seperti apa? Sudah lengkap. 10 itu dijalankan, luar biasa kita. Nah, tentang, ya seperti tadi Kak Hildin sebutkan di awal, keyakinan menentukan sikap. Yakin nggak kita sebagai seorang pramuka bisa menjalankan itu? Tinggal dari kita itu semua. Baik, yang lain mungkin, sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan, kakak-kakak yang lain. Kang Arif. Kang Davi, silakan. Kak Davi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya agak, kalau tadi Kak Jojo geli, saya malah tergelitik dengan kalimat yang disampaikan oleh Bang Teguh tadi yang yang berupaya untuk memisahkan, atau bukan istilahnya untuk avoiding lah, untuk avoid masalah kepancasilaan ini dengan politik begitu. Tapi ini sudut pandang saya malah seolah-olah bahwa seperti yang Bang Teguh jelaskan tadi, ini hanya ada oknum yang menggunakan gitu, menggunakan Pancasila sebagai senjata. Padahal mereka sendiri sebetulnya tidak Pancasilais. Begitu. Nah, sebetulnya saya melihat bahwa di belakang semua ini pasti ada pihak-pihak tertentu, ada yang membuat grand design-nya gitu. Sesuai dengan kepentingannya gitu. Saya rasa ini nggak jauh-jauh dari masalah pengaruh dan kekuasaan begitu. Kita nggak bisa untuk istilahnya untuk menjauh dari sini gitu. Sebab dari gambarannya kelihatan begitu. Betul kata Bang Teguh tadi, pada periode-periode tertentu ya akan terjadi situasi yang begini. Periode tertentu situasinya begini begitu. Malah pada zaman Orde Baru itu benar juga bahwa Pancasila itu justru dijadikan sebagai tameng dan senjata sekaligus untuk mempertahankan powernya. Jadi terjadilah abuse of power dengan menggunakan Pancasila. Begitu. Kemudian sampai akhirnya kita berpandangan bahwa ya ternyata Pancasila itu begini gitu. Padahal sebetulnya kembali kalau kita mau benar-benar mempelajari, memahami seperti yang Bang Teguh bilang, kalau kita ikut penataran lagi atau apa begitu, ternyata tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Pun sekarang juga begitu. Pertanyaannya adalah, tidak mungkin akan muncul istilah saya Pancasila atau apalah itu yang membuat kita menjadi terkotak-kotak kalau nggak ada orang yang merancang ini gitu. Terkait dengan niatnya untuk kekuasaankah atau mungkin kebijakankah atau apa. Saya yakin itu nggak semudah itu terjadi begitu. Termasuk masalah yang sekarang yang seharusnya kita bahas, yaitu kenapa kok Pancasila ini harus dikuruskan lagi. Oke lah, kita nggak gunakan kata-kata diperas, tetapi dicarikan yang lebih simpel lagi sampai ada Trisila dan Ekasila begitu. Padahal kita semua sudah memahami bahwa sebelumnya nggak ada niatan itu. Malah founding fathers dan orang-orang yang merancang ini juga tidak ada niatan untuk itu. Hanya menyampaikan bahwa kalau you mau, silakan begini. Kalau you ingin begini lagi, silakan begini. Tapi kan nggak ada disebutkan kita harus begitu. Nah, sekarang itu muncul lagi, kan dilakukan oleh orang-orang tertentu di parlemen begitu. Kalau ini tidak ada niatan tertentu, tidak dirancang oleh pihak-pihak tertentu, ini nggak bakal muncul dong, Bang. Nggak mungkin ini akan terjadi, dan kita nggak ribut begini, begitu. Jadi istilahnya, saya rasa ini perlu kita telusuri lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Kenapa ini bisa terjadi? Agar kita semua bisa paham. Kalau tidak, ujung-ujungnya kita akan tetap bentrok. Gitu. Meskipun bentrok-bentroknya itu mungkin hanya pihak-pihak tertentu. Jujur saya harus bangga dan salut pada Ketua Umum dan Dewan Kehormatan Kang Hildin. Orang ini berbeda pandangan, tetapi bisa membahas ini dalam satu ruangan. Salut saya. Padahal pikirannya berbeda itu. Begitu. Jadi istilahnya, Bang Teguh, saya ingin deh, karena Bang Teguh itu lebih dekat ke media, lebih dekat ke kekuasaan, ke pusat kekuasaan, lebih tahu begitu apa yang terjadi di belakang sebetulnya. Mungkin ada sedikit yang bisa disampaikan ke kami bahwa ini loh sebetulnya 91 untuk ini. Kalian hanya paham bahwa kita begini,
Kalau perlu, kalau ada perlu melakukan tindakan atau melakukan sesuatu terkait ini, ayo ini sebetulnya yang harus kita lakukan. Gitu. Coba deh Bang, kami ingin dengar. Karena Abang sebenarnya lebih pintar dari kami dan lebih tahu daripada kami. Gitu. Cuma Abang berusaha menutupi, saya lihat. Berusaha untuk meng-cover. Begitu. Kalau ini tetap dilakukan Bang, tetap Abang tidak memberikan pencerahan yang begitu ke kami semua, yang ada kami akan saling bentrok. Di meja semua seperti itu Abang tahu, mengenai Pancasila kita saling beda tafsir, begitu. Kan ada kelompok kanannya, ada orang tengahnya, dan kita juga punya orang kiri loh. Kita harus jujur itu, gitu. Dan mereka punya penafsiran sendiri-sendiri mengenai hal ini, begitu. Jadi saya minta tolong Bang, jangan terlalu, kami juga perlu tahu, gitu. Dan itu hak kami sebagai warga negara, begitu. Untuk kami semuanya. Makasih Bang Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Davi. Ya, Kak Teguh gimana nih? Apa yang disampaikan Kak Davi kira-kira? Ya, saya kira kan ini sudah abundant ya, sudah cukup banyak informasi tentang hal ini, tentang praktik politiknya. Semua orang sudah bisa lagi kita pada usia seperti sekarang ini kan. Masalah saya rasa malah ada lebihkan. Ini ya pertama tidak barangkali Kak Davi dan kawan-kawan lain pasti punya akses ke sana. Jadi sebetulnya ini sudah terang benderang masalahnya. Makanya tadi itu yang saya sampaikan tadi itu ignoring saya itu, avoiding saya itu ini apa kadang-kadang memang dalam politik itu jangan terlalu baper. Ya kan, jangan terlalu baper. Ini kan punya dua level permainan. Pertama di parlemen. Di parlemen kan sudah jelas. Ada yang ngotot ingin apa RUU HIP, tapi kemudian kelompok-kelompok politik yang lain mengatakan nggak perlu. Jadi di parlemen kan katanya sudah jelas tuh permainannya. Walaupun orang bilang kalau bisa jangan cuma ditunda, tapi dicabut kan gitu. Nah tekanannya kan ke situ. Kemudian mereka usulkan supaya diganti namanya, kan gitu. Nah untuk pertarungan di level parlemen ada aktor-aktor yang menentang itu, dan saya kira kakak-kakak sekalian misalnya punya wakil di parlemen, ya tinggal digunakan saja itu. Misalnya ada Kak Ulan, nah Kak Ulan tuh yang harusnya bicara banyak soal pertarungan di level parlemen, ya kan? Nah kemudian ada yang di luar parlemen, di jalanan, ya enggak? Di jalan ini kan variasinya banyak sekali. Ada yang kawan-kawan aktivis, ya enggak? Ada yang kaum ulama cerdik pandai seperti Ustadz Hildin misalnya. Ya kita sebagai apa instrumen dari civil society, saya kira kita juga bersuara, harus bersuara lah, dan kita bersuara seperti sekarang ini. Jadi saya kira sebetulnya lapangan permainannya kita sudah definisikan dengan baik, aktor-aktornya kita juga sudah definisikan dengan baik. Jadi ya sekarang ini memang sudah enak, terang benderang kok, ya kan? Aktornya itu apa motivasi mereka? Nggak lain apa kok istilah kelompok kami di Jalan Bangka itu, ini nasionalisme romantis gitu ya. Jadi inginnya, nah, saya sekarang kaget loh, di jalan-jalan Jakarta ini banyak banget poster Bung Karno. Tadi malam saya keliling, ya bukan keliling, tapi jalan pulang dengan teman gitu, lewat Kuningan tuh poster Bung Karno itu di bekas tiang di Kuningan itu banyak betul gitu. Saya bilang nih apa-apaan sih? Ya, apa-apaan kok. Jadi apa aja dijual gitu, tapi pemikiran dijadikan sebuah instrumen yang kemudian bisa diterjemahkan dalam program-program real. Nah ini yang jadi agak aneh. Jadi jualnya cuma sebatas begitu. Ini sentimental banget gitu. Ya kalau saya sih banyak sentimental. Ya, bahwa ya saya kenal lah banyak kawan tadi ya banyak kawan saya juga di partai itu misalnya. Bahkan kadang-kadang orang juga dari partai itu gitu ya karena ya gitu-gitulah maksud saya. Jadi nah, itu masalah kita semua. Kalau urusan parlemen, Kak Ulan saya yang tidak bisa hadir, dia yang bisa jaga. Kalau urusan kita yang bisa, ya kita pasti lawan. Kita nggak suka Kak dengan Lukman, silakan Kak Lukman. Boleh, Kak Teguh. Mumpung tadi Kak Teguh sempat menyinggung nasionalisme romantisme, ini kan fenomena yang terjadi Kak ya. Saya mengutip Kak Teguh tadi bahwa kemudian bermunculan gambar-gambar Soekarno di mana-mana. Ini menarik dibahas. Tetapi kemunculan gambar Soekarno ini seolah-olah diterwakili oleh satu kelompok. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya
Soekarno dalam perdebatan BPUPKI juga sangat membela, dia tidak memunculkan nilai-nilai religiusnya, dia lebih memunculkan nilai nasionalisme, misalnya seperti waktu Bung Hatta dan Soekarno menolak untuk penggunaan syariat Islam, tetapi di akhir cerita penerbitan kata Pancasila ini, Soekarno dengan sambil bercanda nih dalam buku, ada salah satu buku, saya lupa judulnya, dia bilang Pancasila tidak boleh dirubah namanya, itu final, karena sesuai dengan rukun Islam. Itu pesannya Bung Karno. Nah, jadi yang saya ingin mau sampaikan ke Kak Teguh selaku orang yang mempelajari nilai-nilai Soekarno, mungkin bisa memberikan wawasan ke kami atau tambahan perspektif bahwa sebenarnya Soekarno itu seorang religius. Nah, ini yang kita tidak tahu, yang selama ini sejarah membawa bahwa Soekarno itu lebih dimunculkan sosok pemikiran nasionalismenya. Karena saya lihat polarisasi yang terjadi ini adalah dicoba dibenturkan bahwa Soekarno ini adalah seorang seorang nasionalisme yang sekarang banyak tanda kutip itu dipergunakan simbolnya di jalan. Nah, ini mungkin kami ini mau mendengar, Kak Teguh, seperti apa Soekarno ini sebenarnya dalam perspektif religitasnya. Terima kasih, Kak. Ini kan juga bukan hal yang baru ya. Bung Karno punya wasiat 2. Dia bilang kalau saya meninggal dunia itu makamkan saya di bawah pohon. Itu orang pikir di Bogor kan gitu. Yang kedua wasiat dia adalah agar peti matinya ditutup pakai bendera Muhammadiyah begitu. Nah, yang pertama tidak dilakukan, tapi yang kedua kemudian dikerjakan ya. Selain bendera merah putih juga bendera Muhammadiyah. Nah, saya kira dari situ aja orang sudah bisa selesai pertanyaan soal apakah seorang Soekarno itu adalah seorang believers gitu ya atau seorang ateis kan gitu. Nah, tapi Soekarno sebagai makhluk politik ya, apalagi di era-era setelah 59 dekret presiden sampai ke tahun 65, memang itu adalah Soekarno politik. Soekarno yang harus bertarung dengan kekuatan politik yang hari ini ada 3. Pertama NU, kemudian PKI, dan satu lagi adalah tentara. Kan itu pertarungan politiknya. Ya. Mas Humi, mohon maaf aja, tahun 58 memang agak genit juga tuh bermain dengan kelompok luar. Ya, jadi akhirnya ya bubar dulu lah gitu. Ya. Jadi kawan-kawan, sejak tahun 50, sejak kita merdeka tahun 50 sampai sekarang, sampai hari ini, terlalu banyak upaya pihak asing untuk menghancurkan kita, membelah kita kayak kue gitu. Ya bayangkan aja, Sabang Merauke itu kan seperti dari London ke Baghdad. London ke Baghdad itu ada berapa belas negara. Nah, ini cuma satu negara. Alamnya kaya, ya kan? Dan manusianya gampang ditaklukkan lagi. Gampang diperdaya manusianya. Nah, ini kan kesempatan untuk belah-belah kita. Jadi memang setiap era itu selalu ada upaya untuk menghancurkan kita. Dengan cara memecah belah. Nah, dan itu sedang terjadi juga menurut saya. Siapa aktornya ya macam-macam. Ada yang bilang Cina, Republik Rakyat Cina, ada yang bilang Amerika Serikat, kelompok Barat gitu. Ya, untuk sekarang ini 2 itulah gitu. Siapa yang mau memecah belah? Ya, kita lihat siapa yang paling mungkin memecah belah. Ya kan, kita bicara kemarin udah disepakati kayaknya Cina ngambil ini, Amerika Serikat ngambil sebagian sini kan gitu. Udah enak aja nih kayak Afrika dulu. Afrika tahun 1884 1885 itu ada konferensi di Berlin di Jerman. Konferensi itu dihadiri oleh 6 negara superpower Eropa hari itu, yang tujuannya adalah untuk membagi-bagi Afrika. Sampai sekarang dikenal sebagai abad scramble for Africa. Nah, itulah Afrika dibelah-belah itu, kayak tanah kosong aja tuh, kayak terra nullius, tanah kosong. Jadi saya kira itu yang terjadi. Bung Karno sosok yang sangat religius, ya. Surat menyurat dia dengan ketua Persis ketika dia dibuang ke Ende misalnya, ya. Bahkan ketika dia menulis Islam Sontoloyo misalnya, bagi orang yang tidak membaca tulisan itu dan tidak memahami mengapa Bung Karno tiba pada kesimpulan itu, Bung Karno dianggap sebagai penyerang Islam. Padahal justru dengan mengatakan Islam Sontoloyo, Bung Karno membela kesucian Islam. Karena memang faktanya banyak juga orang menjual Islam. Ya kan, komodifikasi simbol ini kan terjadi kapanpun, pada level masyarakat manapun. Nah, Bung Karno berusaha untuk membela Islam dengan mengatakan, hati-hati ini ada Islam Sontoloyo ini.
Nah, kira-kira begitu. Islam apa tuh namanya? Picik begitu ya. Islam yang Anafis juga bicara soal itu kan, robohnya surau kami. Coba baca lagi novel Robohnya Surau Kami. Itu kan adalah kritik keras Anafis terhadap kelompok agamawan di tanah kelahirannya yang hanya mementingkan hubungan dengan Allah gitu. Hablum minallah dia peduli, tapi hablum minas tidak. Nah, jadi maksud saya kelompok orang-orang yang religius itu kadang-kadang yang pertama kali dia lakukan adalah menyerang hal-hal yang paling dia suka gitu, hal yang paling dia cintai. Jadi untuk menjawab pertanyaan Kak Lukman, ya itulah sosok Bung Karno dan religiusitas dia. Saya kira kalau saya sih tidak punya keraguan dia seorang yang religius, tapi memang banyak orang menghentikan atau memantek Bung Karno ini pada periode ketika dia misalnya menghadiri rapat ulang tahun PKI tahun 65 misalnya, ya kan? Atau ketika Bung Karno mengatakan subur-suburlah PKI gitu. Nah kalau misalnya hari itu ada PAN, ya Bung Karno juga pasti bilang subur-suburlah PAN. Ada Gerindra, Bung Karno pasti bilang subur-suburlah Gerindra. Ada Demokrat, Soekarno pasti bilang hidup Demokrat. Karena Bung Karno ini dia punya pandangan kebangsaan yang ya pada akhirnya ya kalau kita bilang sekarang ya menyerang dia gitu. Dia akan beri tempat. Dia sebut apa? Taman Sari. Jadi namanya Taman Sari, bunga apa saja boleh muncul. Rumput liar pun boleh muncul di Taman Sari. Dan kadang-kadang rumput liar itu juga menambah keindahan. Yang penting ditata dengan baik, ada penempatannya gitu. Jadi saya kira itu jawaban saya, Kak Lukman. Karena sangat religius, ya, dan ya saya pikir bukan fakta baru juga itu. Baik, terima kasih Kak Teguh. Luar biasa sekali nih, inspiring banget informasi yang disampaikan beliau. Hal-hal yang sebelumnya tidak kita ketahui, paradigma kita yang tadi hanya terbuka satu jendela, sekarang mungkin dua-dua jendela kita sudah terbuka, tentang Pancasila, tentang Soekarno, tentang hal-hal yang memang sedikit sekali informasi-informasi ini yang kita terima. Dan alhamdulillah Pak Teguh menambah wawasan kita mengenai hal yang tadi kita inginkan. Baik, ada yang lain? Kakak-kakak sekalian, masih ada 6 menit ke depan yang kita bisa manfaatkan untuk berdiskusi. Atau dari Kak Hildins menanggapi hal-hal yang tadi sudah disampaikan. Kebetulan nih Kak Wulan mungkin belum bisa bergabung. Kak Yusuf, ada informasi dari Kak Wulan mungkin? Belum ada? Tadi sih lagi di dapil, Kak. Nggak ada dari saya. Oke. Nggak ada ya? Baik. Oke, kakak-kakak sekalian ada hal lain? Izin. Mau nggak? Silakan Kak Davi. Sebetulnya saya juga ingin dengar pandangan dari Ketua Umum Muhammad Yusuf, karena beliau sendiri sebetulnya termasuk lingkaran internal yang bukan mengusulkan sih, yang menyampaikan Pancasila jadi Eka Trisila gitu. Malah di pengantar pesannya sudah terkesan bahwa beliau seolah mengatakan bahwa because you don't know what happened, that's why you think we are wrong, kan begitu kalimat yang disampaikan garis besarnya. Saya ingin dengar juga, Ketum apa sih pendapatnya? Kita dari tadi udah ngomong gitu, diam-diam aja. Silakan Tum. Kak Yusuf boleh mungkin tadi Kak Davi. Dia pindah duduk. Ada yang baca pengantar pesan pengantar dari Ketum tadi yang diketik? Baca. Nah, saya ingin Ketum menyampaikan di sini, kan itu bertentangan dengan apa yang kita diskusikan dari tadi. Tum. Ya, silakan Kak Yusuf, mungkin ini ada hal yang bisa disampaikan kepada teman-teman dari apa yang disampaikan di kolom chatting. Silakan. Atau mungkin ada rekan-rekan lainnya bisa yang menanggapi dari hal yang disampaikan oleh Kak Yusuf di
kolom chatting seri webinar kedua ini. Panjenengan nojo Melayu tuh. Jelaskan. Ya, kenalan lagi. Kedengeran? Iya. Tadi lewat apa ya? Ya, tadi Kak Davi meminta mungkin Kak Yusuf bisa menjelaskan mengenai apa yang disampaikan melalui kolom chatting di seri webinar kedua ini. Mungkin dari teman-teman juga tadi menyimak video terus tanpa sempat membaca chattingan yang disampaikan Kak Yusuf. Nah, Davi ingin memberikan penjelasan, kira-kira bisa disampaikan di sini juga. Jadi ini sebenarnya seperti yang dikatakan tadi sama Kak Teguh ya. Ya ini sih cuma main-main ada politik. Orang-orang politik aja ini sedang berwacana di permukaan tentang Pancasila. Kebetulan objeknya memang Pancasila selalu menarik ya, karena Pancasila selalu dijadikan alat oleh penguasa untuk pembenaran kekuasaan dan pelanggengan kekuasaan. Termasuk partai yang berkuasa saat ini kebetulan yang dekat dengan nasionalis romantismenya Bung Karno itu. Makanya itu juga teman-teman saya tuh yang pasang-pasang bendera di jalan itu. agak-agak ramai juga memang karena dari partai itu merasa kayak sendirian belain Pancasila ini. Padahal ya sebenarnya di Indonesia masih banyak juga yang orang itu Pancasila tanpa perlu embel-embel atau simbol-simbol saya ini Pancasila gitu. Termasuk saya juga nggak pernah pakai kaos yang ada tulisan saya ini Pancasila atau ya tetap Pancasila. Jadi ya memang sih kalau Pancasila sudah final. Yang Undang-Undang Dasar 1945 aja tuh yang belum final. Makanya ada Undang-Undang Dasar 1945 ada perubahan. Termasuk pasal 4 yang tadi sempat disinggung sama Kak Teguh. Berarti kan memang pengamalan Pancasilanya aja yang berubah. Disesuaikan dengan kondisi zaman. Itu aja sih dari saya. Mungkin sedikit. Baik, terima kasih Kak Yusuf. Kakak-kakak sekalian, tunggu dulu. Silakan. Nggak menjawab pertanyaan saya loh ini. Ya, baik, mungkin nanti di diskusi berikutnya, Kak Davi boleh nanti kita diskusi di sesi berikutnya mengenai ini. Tapi yang jelas luar biasa sekali webinar kita siang hari ini. Dari pagi kita booster semangat kita sangat tinggi. Dan mungkin sebagai penutup, singkat saja dari Kak Teguh dan Kak Hildin mengenai apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pramuka menyikapi kondisi saat ini tentang Pancasila. Silakan Kak Teguh. Nggak ada saran lain saja. Paling itu dan itu ada satu. Kak Yusuf boleh di mute juga. Ya, silakan Kak Teguh. Ya, tadi itu aja. Prinsipnya dasar dharma, kebijakan. Luar biasa sekali. Kak Hildin, gimana Kak Hildin? Ya, terakhir saya melihat bahwa pelaku-pelaku atau pemangku jabatan ini ada satu kekuatan yang kurang dia laksanakan, yaitu kekuatan silaturahmi. Ya, dulu kita tahu bahwasanya AM Fatwa dimusuhi Pak Harto, tapi mereka silaturahmi. Monggo sholat. Hah? Izin dulu Kak, selamat siang semuanya. Siang Kakak, terima kasih. Mohon maaf ini baterainya low. Baik, terima kasih Kak Hildin. Kakak-kakak sekalian, waktu kita 2 kali 60 menit
luar biasa sekali, dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan memberikan pencerahan kepada kita semua. Kegiatan kita dari jam 10 sampai dengan jam 12 ini mudah-mudahan kembali memberikan wawasan kepada kita tentang dasar negara Pancasila yang sudah kita sepakati bahwa ini adalah suatu hal yang sudah final. Terakhir, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, sekali lagi saya ingin memberikan booster buat kita semua. Baik, demikian kakak-kakak sekalian. Terima kasih semua sudah bergabung dalam kegiatan webinar di siang hari ini dengan tema Pancasila Rumusan Final Dasar Negara Akar Utama Hukum Indonesia. Saya Arif Herman Rusadi, moderator dari webinar kedua, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan akhiri subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Revi, jangan di lift dulu ya. Makasih Ustadz Hildin, makasih Kak Teguh. Ustadz Hildin, kapan bisa? Arif. Kita lihat Lagi. Siapa yang kesini, Pak? Saya lupa. Besok harus ada keamanan. Kelihatan kecil, di dalam kelihatan apa? Bukan, di situ nggak ada satpam. Besok ada keamanan. Foto bareng. Tolong foto bareng. Foto bareng, silakan. Di foto bareng. Kalau Valencia berarti kan Dihitung dong. kemungkinan RWU harusnya. RWU apa? Rumah Wirausaha. 3, 2, 1. Ya bebas. Lagi dong, Kak Tung. Sambil pegang HP. Jambore Nasional kelima. Yang motret siapa ini? Rekamannya sudah ada di Ketum ya. Pejabatan aja deh. Baik, terima kasih kakak sekalian. Mohon izin live. Saatnya sholat. Kalau nggak mau sholat, sertifikat segera ini ya. Tangannya sambil bikin. Sertifikat sambil bikin. Kasih gaming. Kak Jo, Kak Andara, Kak Dewinara. Bye-bye semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi ada Kakak sayang. Saya izin live. Sholat duhur dulu. Selamat